Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan kita selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang muslim kita sangat yakin kalimat Alhamdulillah adalah kalimat penghubung antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sebagai pencipta dan satu-satunya raja, pemilik, penguasa alam semesta ini telah menjanjikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dan puncaknya mendapatkan balasan di surga di akhirat nanti akan diberikan. Oleh karena itu selalulah membasahi lidah dan bibir kita dengan kalimat Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut dan tentunya juga karena kita ingin mengejar apa yang dijanjikan dengan pengucapan satu kali salam hormat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dibalas dengan 10 kali rahmat dari Allah dan rahmat Allah meliputi pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan dan juga solusi dari permasalahan. Baik, selanjutnya kita akan bahas insyaAllah lanjutan kita masih di kitab puasa sesuai tadi yang dibahasnya atau diminta di bab ke-20 ancaman melakukan ghibah, ucapan kotor, dusta dan lain-lain bagi orang yang sedang berpuasa. Seperti biasa saya menyampaikan kronologisnya dulu. Tentu ghibah itu yang dimaksud dengan ghibah adalah sesuatu yang memang dasarnya ada pada orang lain yang orang lain tidak suka untuk diceritakan. Atau bahasa lainnya adalah memang kekurangan dia, aib dia. Kalau dia tidak ingin itu diucapkan, maka tidak boleh sama sekali kita sampaikan. Nanti akan kita jelaskan ada pengecualian. Tetapi umumnya ghibah itu tidak boleh. Karena dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya sesuatu itu ada pada saudaraku? Maksudnya memang dasarnya aib dia. Lalu saya sebutkan, kata Nabi SAW, kalau ada padanya maka engkau telah menggibahnya. Dan kalau tidak ada padanya maka engkau telah memfitnahnya. Ya, jadi itu dasarnya. Berarti memang tidak ada alasan kita dari bahasan di awal ini dulu pembukaannya untuk sengaja menceritakan aib orang lain. Tidak ada alasannya. Karena memang kalau ada padanya tetap kita yang berdosa. Ya, kita yang berdosa. Itu dulu makna ghibah. Kemudian ucapan kotor adalah semua yang bisa keluar dari lisan seseorang yang dianggap tidak baik. Apakah di pandangan agama ataupun di pandangan masyarakat atau adat istiadat di sekitar kita. Jadi semuanya bahasa-bahasa yang tidak baik. Tolak ukurnya agama dulu. Ya, kalaupun misalnya masyarakat atau adat istiadat kita menganggap itu biasa saja, lalu agama menganggap buruk, maka tidak boleh. Seperti contoh misalnya ada satu tradisi di negara-negara barat misalnya, mereka dengan sangat biasa atau dijadikan bahan bercanda, mungkin ada bahasa menjatuhkan orang lain atau menyebutkan tentang hewan atau kemaluan manusia atau yang sejenisnya, semua itu mungkin bagi mereka biasa. Ya, karena dianggap itu adalah sebuah bahasa teguran atau singgungan. Tetapi dalam agama tidak boleh, berarti tidak boleh juga kita mengucapkannya. Kalaupun misalnya dalam agama ya, tidak disebutkan, kemudian dalam adat istiadat itu adalah tidak boleh, maka juga sama masuk dalamnya tidak boleh. Ada sebagian orang mungkin tidak suka dipanggil dengan panggilan bapak atau ibu misalnya, padahal sebenarnya panggilan itu umum, cuman tradisi di satu wilayah itu kayaknya kurang pas. Ya, mungkin mereka menggunakan bahasa ayah misalnya contoh. Maka ini juga sama, tetap dianggap tidak boleh kita mengucapkannya dalam Islam selama memang tidak disukai oleh masyarakat setempat. Kemudian selanjutnya dikatakan dusta atau berbohong. Jadi tidak boleh ada dalam kamus seorang muslim berbohong, apapun alasannya. Ya, jadi nanti kita akan jelaskan, kalau pengecualiannya nanti akan dijelaskan di akhir ya. Tapi yang jelas secara umum dusta tidak dibolehkan. Dengan alasan apapun, jangan misalnya demi kebaikan ya. Dikatakan oh demi untuk membela diri, oh demi untuk ini dan itu, semua itu tidak ada dalam Islam. Jadi kedustaan sendiri harus dihapus, yang ada lawannya, kejujuran. Ya, dalam hidup kita ada kejujuran, ada kebaikan, ya, ada kebenaran, ada tutur kata yang santun, ada kedermawanan, semua yang baik-baik saja. Maka itu harusnya kita terapkan dalam kehidupan kita. Sering saya ingatkan, Bapak Ibu sekalian, setiap kali kita isi pengajian seperti ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan kaki kita, menghadirkan pikiran kita, memberikan kesempatan, umur, kesehatan untuk kita bisa hadir dan mendengarkan, berarti memang kita berbicara hari ini ke depan. Kalau ada orang yang pernah melakukan sebelumnya kedustaan atau ghibah, menceritakan aib orang lain, maka sedang tidak kita bahas masalah masa lalu seseorang. Yang kita bahas adalah di saat teguran itu datang kepada kita atau peringatan atau ilmu sampai kepada kita, berarti sekarang ke depan. Bagaimana kita membenahi diri kita dan menjadi orang lebih baik. Ada orang kadang-kadang dengan penyampaian pertama dia sudah tersentuh dan dia berubah. Ada orang mungkin penyampaian yang ketiga atau yang keempat baru dia tersentuh. Ya, kemudian dia berubah. Maka itu sangat wajar di alam kita manusia. Maka kita sedang bicara sekarang ke depannya. Jadi jangan sampai kita membawa-bawa, oh ini saling menunjuk misalnya, ini memang terbiasa dia ini Ustaz sering ceritain aib orang lain, itu tidak ada urusan sama kita. Sekarang ke depan, kalau orang itu mau berubah, Islam melihat perubahan seseorang. Islam tidak melihat masa lalu seseorang, karena tidak ada manusia yang sempurna.
Ya, pasti ada saja kekurangan yang terjadi atau kelemahan yang kebetulan terlintas dalam hidup kita dan ditunggangi oleh syaitan lalu kita melakukan pelanggaran tersebut. Di sini dikatakan dan lain-lain. Maksudnya apa saja yang semisal dengan itu. Ya. Misalnya tatapan mata yang tajam, ya selain lisan yang tidak baik, ucapan kotor tadi, atau jaman tangan yang kasar, semua masuk di dalamnya ini. Ya, berarti tidak dibolehkan. Di sini bahasanya karena kita puasa, bab puasa maka dikatakan bagi orang yang puasa secara khusus. Tetapi larangan ini berlaku secara umum dalam setiap kehidupan seorang muslim. Kalau Bapak Ibu tidak suka digibah oleh orang lain atau diceritakan aib kita, maka jangan menceritakan aib orang lain. Karena pasti kalau hari ini kita cerita tentang seseorang, maka kita pun akan diceritakan besok. Ya, gitu. Kalau hari ini kita membantu orang, sebaliknya kita menjenguk orang sakit, ya, kita memberikan atau memenuhi undangan seseorang, maka besok juga akan terjadi hal yang sama kepada kita. Kalau kita sakit akan dijenguk, kalau kita butuh akan dibantu dan seterusnya. Dalam kaidah dasar, kama tadinu tudan. Sebagaimana kau bersikap, maka akan dibalas dengan sikap yang sama. Hari ini Bapak Ibu bakti dengan orang tuanya, besok akan dikaruniai Allah anak yang berbakti kepada kita. Ya, hari ini kita berbuat jahat pada orang tua kita, besok anak-anak kita juga akan jahat dengan kita. Itu sudah sistem sunnatullah yang Allah buat. Jadi apa yang kita tanam hari ini kita akan panen besok. Oleh karena itu jangan pernah membuka pintu-pintu. Menyerang orang lain ini tidak ada manfaatnya. Ya, kalau ada sesuatu yang kita lihat dari orang lain ternyata itu kekurangan, tugas kita dalam Islam ingatkan dia. Ya. Maaf ya, saya tahunya begini dan begitu, dan itu pun kita nasihatin empat mata saja, kita berikan masukan, diterima alhamdulillah. Tidak diterima ya sudah. Ya. Bukan tugas kita lebih jauh untuk menjadi pengawas bagi setiap manusia. Bayangkan Bapak Ibu sekarang kalau kita menjadikan diri kita sebagai pengawas bagi setiap manusia. Ada kan orang begitu? Dari bangun tidur sampai tidur lagi adalah bagaimana dia mengawasi semua orang yang ada di depan mata dia. Maka habislah umur dan waktu dia untuk itu. Ya. Dan orang juga tidak suka untuk diawasi. Sebagaimana kita juga tidak suka untuk diawasi. Dalam Islam sederhana. Kalau itu perbuatan baik, kita dukung. Kalau itu perbuatan buruk, kita nasihati. Selebihnya sudah tidak ada lagi campur tangan kita. Nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman yang berat kepada dia. Nah, ini secara umum dulu tentang masalah judul ini. Apakah ada pengecualian dalam masalah ghibah? Sebenarnya bukan ghibahnya, tetapi ada beberapa keadaan yang memang di situ boleh Bapak Ibu mengucapkan atau memberikan informasi kepada seseorang kalau memang itu dibutuhkan dan kita ditanyakan. Misal contoh, bab istinsah namanya, atau memberikan nasihat. Sekarang saya mau berbisnis dengan seseorang. Ada orang yang ajak saya berbisnis, si A misalnya. Kemudian saya tidak kenal siapa si A ini. Dia ingin saya investasi kepada dia, tapi saya tidak kenal. Sekarang saya ingin cari tahu siapa orang ini. Saya datang kepada si B, lalu saya tanya, kamu kenal nggak si A? Si B ini kebetulan kenal si A dan dia tahu. Di sini si B tidak boleh menutupi apa yang dia tahu. Tapi niatnya hanya istinsah, hanya memberikan nasihat. Kayak misalnya dia bilang, setahu saya orang itu sudah banyak menipu misalnya. Setahu saya orang itu begini dan begitu. Nah, jadi dia tahu misalnya orang itu punya banyak utang, hati-hati saja misalnya. Nah, di sini si B tidak masuk dalam bab ghibah yang dilarang. Karena memang dia sedang diminta nasihat. Bukan dia jadi pahlawan kesiangan ya. Tiba-tiba dia langsung bilang, saya mau nasihatin kamu gini, itu tidak penting. Nggak boleh. Jadi pengawas tidak ada urusannya kita dengan itu. Tapi kalau kita diminta nasihat, maka di bab ini boleh kita memberikan masukan. Bapak Ibu misalnya anaknya dilamar oleh seseorang. Bapak Ibu tidak kenal siapa yang melamar ini. Si A datang melamar anak kita, kemudian kita tanya kepada si B. Menurut kamu kenal nggak si A ini? Dia datang melamar anak saya. Dia tahu misalnya, si B tahu. Maka dia mengatakan, setahu saya orangnya tidak sholat. Setahu saya mereka dari keluarga kurang baik misalnya. Setahu dia. Tapi di sini, innamal a'malu binniyat. Harus sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya dia murni memberikan nasihat agar si orang ini tidak kena keburukan si A tadi, maka dia akan dapat pahala. Tetapi kalau dia tunggangi keadaan itu, tipis sekali. Dia tunggangi keadaan mumpung karena dia nggak suka sama si A. Oh jangan, memang orang itu begitu, dibumbuhin lah banyak. Bisa masuk dalam bab ghibah. Ya, jadi kaidah sederhananya ditanya atau tidak. Ya. Kalau ditanya, oke, lolos satu syarat. Syarat yang kedua, kita murni betul-betul niatnya ingin memberikan nasihat. Dan sebatas yang kita tahu saja. Nggak usah dibumbu-bumbuhin. Karena memang seorang penyair Arab mengatakan, kalau engkau titip emas pada seseorang, pastikan tidak akan bertambah. Ibu titipin 1 kilo emas sama seseorang. Mbak mungkin dia tambahin jadi 2 kilo. Tetapi kalau engkau titip kata-kata pada seseorang, pastikan dia akan bertambah. Kita titipin 5 kata, akan jadi 10 kata nantinya. Oleh karena itu, hati-hati sekali dalam masalah ini. Ya. Juga dari satu sisi, Bapak Ibu sekalian, usahakan semaksimal mungkin apapun kekurangan kita, apapun permasalahan kita, itu jangan langsung diekspos atau dibicarakan pada orang lain. Ada orang subhanallah contoh, dia punya masalah dengan suami atau sama istrinya. Lalu dia bilang sama temannya di kantor, saya punya masalah sama ini, tapi jangan cerita sama orang ya. Misal, contoh misal, dia bicara, kemudian
temannya ini mengatakan baiklah. Tetapi esok hari dia bicara lagi sama teman yang kedua, dia ucapin yang sama. Hampir seluruh kantor diajak bicara dengan metode yang sama. Sekarang bagaimana caranya ini tidak menyebar? Kan tidak mungkin. Tapi tetap saja, kalau seandainya menyebar, dia sendiri berdosa karena dia menceritakan aibnya. Orang yang menyebarkan juga mendapat dosa. Jadi gimana caranya? Gak usah. Konsultasi, ada dua cara, konsultasi dan curhat. Kalau konsultasi pada manusia, konsultasi pada manusia. Tetapi pada caranya, orang ahlinya gitu ya, sakit pada dokter. Konsultasi, dok saya sakit kepala sudah 3 hari, apa obatnya? Dokter akan tanya, kira-kira seperti apa, apakah terasa setiap saat, apakah begini dan begitu. Dijelaskan, dicarilah kira-kira penyakitnya seperti apa, kemudian diresepkan resep selesai. Jadi nggak usah bilang, dok saya mau cerita dulu ya, sebenarnya minggu lalu saya nggak sakit. Misalnya. Kemudian diceritalah sama dia, saya pergi makan, saya pergi begini dan segala macam. Nanti hari kemarin baru kepala saya sakit. Apa gunanya buat dokter ini? Gak ada. Manfaatnya gak ada. Kan gitu. Jadi itu curhat namanya. Curhat itu hanya kepada Allah saja. Kalau kita mau kembali kepada kaidah agama yang benar, wudu, sholat taubat, sujud, minta kepada Allah. Ya Allah, permasalahan ini menimpa hambamu, angkatlah kalau ini kena dosa, maafkanlah. Ya, berikanlah solusi dan segala macam. Nah itu yang benar. Masalah agama kembali kepada ustadz atau ustadzah dan hanya konsultasi saja. Ya bukan curhat gitu ya. Kadang-kadang ada yang masuk pertanyaan di pengajian kami itu lembaran 2 lembar besar panjang. Kita tidak tahu ini harus dibaca seberapa lama. Mungkin dengan dibaca 2 lembar pertanyaan itu, mungkin kita bisa menjawab 5-6 pertanyaan. Ujung-ujungnya hanya misalnya suami saya mengucapkan kalimat tolak dalam kondisi emosi, jatuh nggak tolaknya. Hanya itu saja. Tapi dia cerita panjang lebar, awalnya tidak ribut sama suaminya, kemudian ribut sama suaminya, terjadilah begini dan begitu. Jadi panjang lebar. Ini tidak ada manfaat dalam konsultasi. Tidak ada manfaat dalam konsultasi. Jadi jangan sampai ghibah itu terbuka, dasarnya dari kita sendiri. Ya. Ada orang subhanallah begitu. Nanti setelah dia baikan juga, misalnya sama suami atau sama istrinya. Pada saat dia jalan misalnya, orang semua yang sudah sering dengar ceritanya, oh kemarin kan ribut, kok sekarang sudah baikan? Gitu kan. Atau nanti kalau dia cerita lagi yang kedua, orang akan mengatakan, oh sudah biasa nih, memang selalu ribut kok sama pasangannya. Kan jadi nggak enak gitu. Apa manfaatnya buat kita? Tidak ada manfaatnya. Ya. Oleh karena itu para salafus saleh, mereka bahkan ada yang sampai meninggal dunia tidak ada yang tahu kalau dia punya utang. Kecuali ahli warisnya saja. Tidak semua orang tahu. Tidak ada juga orang yang tahu dia punya permasalahan sama si fulan atau si fulan. Sampai dia meninggal, nanti baru ada anaknya atau hadis yang mengatakan tolong maafin orang tua saya kalau ada salah ya. Kepada orang yang mungkin bermasalah dengan orang tuanya. Sebatas itu saja. Maka itu akan jauh lebih mengamankan kita. Sama juga dengan ucapan kata-kata kotor. Ya. Bapak Ibu sekalian harus kontrol lisannya. Semua kata-kata kalau belum kita ucapkan, itu masih milik kita. Kalau sudah kita ucapkan, milik orang lain. Ini sulit sekali. Oleh karena itu sebelum mengucapkan kata-kata, fikir dulu baik-baik. Cernah baik-baik. Apakah kalau saya ucapkan ini nanti bermasalah buat saya atau tidak? Ya. Kalau sudah masuk ke ranah menyerang orang lain itu akan bermasalah, pasti. Masuk akal nggak Bapak Ibu sekalian kita serang orang, orang itu diam saja. 90% dia akan balas. Ya. Ucapan kata yang santun dibalas dengan santun. Senyuman dibalas dengan senyuman. Tapi kalau kita muka marah, ya, ucapan kata yang kotor, balasannya akan sama. Jadi jangan emosi kalau orang membalas hal yang sama karena kita sendiri yang menyebabkan masalah itu. Ya kan gitu. Jadi tutur kata itu dijaga sekali. Ya. Makanya Nabi SAW mengucapkan dalam hadis Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah hari akhir, maka dia ucapkan kata-kata yang baik saja, berbobot, berisi, bermakna, ya, yang tidak sama sekali membuat celah orang lain bisa menyerang dia atau menilai keburukan buat dia, atau dia diam saja. Atau dia diam saja. Ada seorang salafus salih dulu, di dalam majelisnya Iyas Al-Muzani. Iyas Al-Muzani rahimahullah, seorang ulama tabi'in terkenal dengan kecerdasannya. Kalau dalam Islam, diberikan perumpamaan orang-orang cerdas, di kalangan sahabat ada Amr bin As, di kalangan tabi'in ada Iyas Al-Muzani. Jadi orang sangat cerdas. Dia menjadi hakim cukup lama dan orangnya sangat cerdas. Maka satu waktu dia bilang di dalam majelis saya, ada satu orang duduk di ujung gak pernah bicara. Belasan tahun belajar gak pernah tanya. Dia diam aja. Ini bukan berarti Bapak Ibu gak bisa nanya, tapi ini contoh saja perumpamaan. Maka pada saat itu dia bilang, satu waktu saya tanya kepada orang itu, kenapa kamu belasan tahun duduk di majelis saya? Saya tidak pernah dengarkan kamu bertanya. Dia bilang, saya dengar, maka saya ambil manfaat. Saya diam, maka saya selamat. Artinya apa? Kalau perlu baru saya tanya. Kalau nggak perlu untuk apa? Gitu kan? Untuk apa saya mau tunjukin saya pamer pada orang di majelis kalau saya pintar dengan bertanya misalnya? Jadi riya, jadi tidak ada pahalanya. Saya dengarkan, saya dapat manfaat. Kalau itu baik-baik saya dengar. Yang tidak baik saya tinggalkan gitu. Dan saya diam, saya selamat. Kenapa? Karena memang lisan itu berbahaya sekali. Pernah ada satu sahabat datang, Bapak Ibu sekalian, kepada Nabi SAW, lalu meminta kepada Nabi agar menjelaskan kira-kira kesimpulannya Islam itu apa sih? Kata Nabi SAW, engkau mengatakan Tuhanku Allah, ikrarkan dengan lisanmu, aku beriman pada Allah, kemudian istiqamalah. Berpegang teguh pada ajarannya, yang Allah perintahkan kerjakan, yang Allah larang jauhi. Selesai, itulah Islam. Ya. Sampai meninggal, udah selesai. Itu tugas kita.
Maka orang ini mengatakan, lalu apa yang paling Anda khawatirkan saya terganggu dari sisi itu? Mengganggu keimanan saya. Maka Nabi SAW pegang lidahnya, dikeluarkan lalu Nabi mengatakan ini dia yang paling berbahaya nanti. Bisa saja orang tadinya baik, malah jadi buruk karena tajamnya lisannya. Ya. Kita subhanallah kalau berinteraksi dengan orang, mungkin wajahnya biasa saja. Mungkin postur tubuhnya biasa saja. Mungkin ekonominya juga biasa saja. Tapi kalau kita ngomong dia santun sekali, dia ramah, tutur katanya ditata. Ya, dia dengan hormat memberikan kesempatan kita bicara. Kalau selesai baru dia berbicara. Dengan cara seperti itu kita pasti akan sangat kagum dengan orang seperti ini. Kalaupun dia sangat cantik, anggap orang paling cantik di dunia, orang paling tampan di dunia. Tapi kalau ngomong, lisannya tajam. Intonasi suaranya naik saja, itu sudah penilaian kita sudah tidak baik. Contoh saja. Orang kalau benar saja, Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi kita benar pun, kemudian Bapak Ibu ambil keputusan untuk marah-marah dengan seseorang, orang yang sedang kita marahi salah ini. Kalau ada orang lain lewat dan dia tidak tahu permasalahan kita, kira-kira siapa yang dianggap buruk? Sekarang si A sama si B ribut. Si A benar, si B salah. Tapi si A ini datang memarah-marahi si B di depan umum. Ada orang lain lewat, kemudian dilihat, kira-kira menurut orang yang lewat ini siapa yang salah? Si A, padahal sebenarnya dia benar. Tapi kalau dia matanya melotot, dia lisannya tajam, tetap orang anggap dia yang buruk. Kan begitu. Berarti jangan berikan celah penilaian buruk kepada orang kepada kita. Dalam Islam itu dilarang Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh kita buka satu celah di mana kita tahu sebenarnya orang lain bisa nilai kita buruk lalu kita sengaja untuk itu. Dalam sebuah riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW pernah pada saat i'tikaf di akhir Ramadan, beliau lagi di dalam masjid, kemudian datang salah satu istri beliau, Sofia radhiyallahu anha, mendatangi Nabi, mendatangi suaminya bicara tentang hajatnya. Pada saat mau pulang, karena malam, Nabi antar pulang. Waktu Nabi antar pulang, ada dua orang dari penduduk asli Madinah, itu tiba-tiba jalan di belakang Nabi dan mempercepat langkah mereka. Sebenarnya mungkin mereka tidak maksud apa-apa. Atau mereka hanya mau tahu Nabi jalan sama siapa sih. Tapi sebelum itu terjadi, Nabi SAW sudah bilang, ala rizki kuma. Pelan-pelan aja kalian. Innaha Sofiyatu binti Huyai. Ini yang bersama saya, Sofia binti Huyai, ini istri saya. Maka mereka berdua mengatakan, maha suci Allah, kami tidak maksud itu ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, sungguhnya manusia bisa darah syaitan itu masuk dalam tubuh manusia sebagaimana mengalirnya darah. Jadi mungkin kalian tidak maksud tapi bisa jadi maksud nantinya. Maksudnya apa di sini? Bagaimana Nabi SAW menutup celah sebelum orang menilai negatif. Apalagi kalau ada orang sengaja menjerumuskan dirinya pada kesalahan. Dengan banyak sekali bicara. Semuanya, setiap ada temannya ngomong tentang apa, dia seakan-akan ahlinya di situ. Temannya ngomong apa, dia ahli. Selalu tampil seperti orang yang paling menguasai bidang. Hanya bisa salah dalam perkataannya. Kan? Makin sering kita dengar, maka makin bagus. Kita akan aman. Kenapa Allah berikan kita dua kuping dan satu mulut? Supaya lebih banyak dengar daripada ngomong. Jangan lebih banyak ngomong. Kadang-kadang ada orang begitu, karena terlalu banyak pakai lisannya, telinganya nggak mau dengar lagi. Dia salah pun dibilang, kamu dengar dulu nasihat. Nah, saya nggak mau dengar. Nah, kan biasa gitu. Karena dia lebih banyak mendominankan lisannya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini berhubungan dengan masalah puasa, tetapi secara umum juga dilarang, tidak dibolehkan. Ya. Hadis di sini, hadis yang pertama, ada 1A dan 1B. 1A-nya dengan sanad hasan. Dan ini urutan 1079 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, man lam yadha qawla az-zuri wal amala bihi, falaysa lillahi hajatan fi an yadha ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak membutuhkan puasanya di mana dia meninggalkan makanan dan minumannya. Diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Dan dalam lafaz Ibnu Majah, langsung kita bacakan 1B-nya karena ini sejalan. Kata Nabi SAW, man lam yadha qawla zuri wal jahla wal amala bihi. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan atau perbuatan dusta, juga perbuatan bodoh. Lalu lanjutan hadisnya adalah tidak ada hajat bagi Allah menilai lapar dan hausnya. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai. Baik, dari hadis ini, Bapak Ibu sekalian, kita hubungkan dengan Ramadan yang akan datang tentunya, dan puasa-puasa sunnah yang ada di antara 11 bulan selain Ramadan. Kata Ramadan insya Allah kurang lebih ya, kurang dari sebulan mungkin ya. Tanggal 9 atau tanggal 10 insya Allah Maret kita sudah puasa Ramadan. Maka kita perlu fahami bahwasanya Ramadan, dan sering kami ucapkan ini, itu adalah masa atau bulan training, pelatihan. Pelatihan untuk kesehatan, sehingga kita bisa mengontrol makanan-makanan yang masuk dan minuman. Apalagi selama 11 bulan kalau ada orang belum pernah puasa sunnah, tidak pernah puasa Senin Kamis, tidak pernah puasa Iyamul Bid, tidak kenal juga jadwal makan, setiap waktu dia makan saja walaupun tengah malam misalnya, maka Ramadan ini sebagai penolong buat dia. Karena penetralisir, dia bertahan sekian jam untuk tidak makan dan minum. Ya, ini training kesehatan sebenarnya, pembersihan usus kita. Ya, kita tahu karat-karat usus itu berbahaya sekali kalau tidak dibersihkan. Ya, lemak yang menumpuk misalnya. Dan ini sering saya bahasakan. Orang yang sukses dalam poin ini di Ramadan adalah orang yang bisa mengontrol makanan dan minumannya di saat buka puasa dan di saat sahur.
Jadi jangan kita gunakan istilah balas dendam. Ya, karena sudah sekian jam tidak makan dan minum, begitu azan maghrib langsung makanan berat semuanya yang dimakan, ya, dan akhirnya kekenyangan, sholat maghribnya pun jadi malas. Ya, nah, ini akhirnya buka puasa yang sebenarnya sunnah, ya makan sedikit saja. Dalam hadis yang sahih ini pernah kita bahas di bab sebelumnya, Nabi SAW itu berbuka puasa dengan rutab, kurma basah ya atau kurma muda, 1-2 butir. Kalau tidak ada maka beliau berbuka puasa dengan tamarat atau kurma-kurma yang sudah tua, yang merah hitam ya. Kalau tidak ada maka beliau meneguk beberapa tegukan air, lalu beliau sholat ya, agar usus kita tidak kaget. Nah ini sunnahnya. Jadi memang antara azan dan iqamah maghrib itu kita hanya gunakan takjil saja. Ya. Kurma beberapa butir, air putih selesai cukup. Ya. Lalu kita sholat maghrib, setelah itu usus kita sudah siap menerima makanan, barulah kita makan. Ya, baru kita makan. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan sebaik-baik makanan buka puasa adalah kurma, dan sebaik-baik makanan sahur bagi seorang muslim adalah kurma. Ya, berarti memang tidak butuh makanan yang banyak. Tidak butuh makanan yang banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemahamurahannya menyiapkan makanan itu, 1 butir kurma saja itu sudah bisa memenuhi 7% dari kebutuhan nutrisi harian kita. Ada seorang dokter pernah saya sampaikan ini, Dr. Abdul Daim dari Mesir, beliau mengadakan penelitian dan ini ditarik dari beberapa penelitian besar di Amerika dan di Eropa. Kalau kurma itu diadakan penelitian, kalau orang konsumsi 1 butir, bisa memenuhi nutrisi 7% dari kebutuhannya. Maka beliau hubungkan dengan hadis Nabi SAW, siapa yang mengkonsumsi 7 butir ajwa Madinah di pagi hari, maka dia akan selamat dari semua jenis sihir dan jenis racun dan sihir. Beliau bilang kalau penelitian ini benar, berarti kita konsumsi 7 butir kurma itu berarti sudah 49% dari kebutuhan nutrisi harian kita terpenuhi. Sisanya kita tinggal tambah yang lainnya. Maka dengan mengontrol ini akan jauh lebih baik. Nah itu training di Ramadan. Training Ramadan juga adalah pembentukan akhlak dan karakter yang baik. Nah ini yang sedang disinggung di sini. Ramadan berarti melatih kita tidak boleh bohong, tidak boleh bertutur kata yang kasar, tidak boleh gibah, menceritakan aib orang lain. Dan memang hampir rata-rata ibadah itu dihubungkan dengan ini. Contoh juga nanti di jilid 3 buku kita ini ada bab haji, itu panjang lebar dijelaskan, termasuk haji yang mabrur adalah tutur kata yang santun dan dermawan dalam memberikan makan kepada orang lain. Itu salah satu syarat bisanya orang mendapatkan haji yang mabrur. Berarti dia masa training, di mana kita di training untuk terbiasa dermawan, berbagi dengan orang dan selalu menjaga agar tutur kata kita tidak ada yang buruk yang keluar. Ya. Ini yang dimaksud dengan trainingnya. Baik, dari hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama, adanya kesia-siaan puasa bagi orang yang tidak menjaga dirinya dari dosa, dan di sini dosanya adalah perkataan dusta dan beramal dengan kedustaan itu. Bisa bermakna di sini beramal dengan kedustaan, maksudnya dia dari bohong ke bohong yang lain lagi. Sama orang ini bohong, sama orang itu juga bohong. Atau bisa juga bermakna, kata sebagian ulama, adalah dia mengajarkan orang lain. Dia ngajak orang lain untuk bohong. Dia bohong, dia salah, lalu dia bohong supaya dibenarkan sikapnya, lalu dia ajak teman-temannya, mungkin dengan dia memberikan sogokan atau apa, untuk mendukung kebohongan dia. Ini maknanya berarti beramal dengan kebohongan itu. Jadi dua-dua makna bisa masuk, yaitu orang yang berbohong, lalu dia terus berbohong dalam 1 hari berulang kali. Dia tidak merasa itu bohong yang pertama sudah masalah buat dia. Padahal ini dosa besar. Kemudian makna yang kedua, dan ini dua-duanya masuk ya. Maksudnya dua-duanya masuk dalam makna hadis ini, yaitu orang yang mengajak orang lain atau mencari dukungan dari orang lain untuk mendukung kebohongan dia yang dia lakukan. Ya. Bohong itu hanya akan membawa kepada penderitaan, ya, gelisahnya jiwa. Kalau kita berbohong misalnya, setiap kali kita mendengarkan sebuah kasus yang mirip dengan kasus kita, walaupun orang lain, kita merasa ketakutan. Ya. Atau setiap kali kita ditanya kasus yang sama, bohong lagi. Maka tidak akan pernah selesai. Bohong itu akan mendatangkan saudara-saudaranya bohong-bohong yang lain. Manusia dipegang lisannya sementara sapi itu dipegang ekornya. Ya. Kalau lisan seseorang sudah tidak bisa dipegang karena banyaknya bohong yang diucapkan, maka akan sulit sekali bermuamalah dengan orang seperti ini. Ya, makanya Nabi SAW ya, pada saat beliau akan dirobatkan jadi Nabi, memang sudah punya julukan As-Sadiqul Amin. Orang yang paling jujur dan terpercaya. Karena tidak pernah bohong dalam hidup beliau sekalipun. Sekalipun tidak pernah bohong. Ya, makanya Nabi SAW dapat julukan itu. Dan bagi orang-orang muslim yang bergerak dalam usaha, kata Nabi SAW, At-Tajiru As-Sadiqul Amin. Seorang pedagang atau saudagar yang jujur dan terpercaya, ma'an nabiyina wa siddiqina wa syuhada wa salihin. Nanti di akhirat mereka akan selevel dengan para nabi-nabi, para syuhada, para orang-orang jujur dan juga orang-orang saleh. Maksudnya level tertinggi di surga. Ya, jadi memang ini bagian daripada agama kita. Jujur itu akan membawa pada ketenangan. Kata Nabi SAW, as-sidqu tuma'nina. Jujur adalah ketenangan jiwa. Wal kadhibu ribah. Dan bohong itu adalah kekacauan, kegelisahan dalam jiwa seseorang. Oleh karena itu tutup pintu itu. Gak usah berbohong. Tapi kan Ustaz, saya gak enak kalau ditanya sama orang. Gak usah merasa gak enak.
Di saat itu kalau kita salah, kita jujur, maka selesaikan masalahnya. Daripada kita bohong nanti ditanya bermasalah lagi. Dan pasti akan kena batunya nanti. Tidak mungkin tidak. Satu waktu nanti akan tetap kebongkar dan di saat itu sudah sulit karena sudah akumulasi. Kamu buat begini, iya saya lakukan. Saya salah, saya mau perbaikin. Saya minta maaf, selesai. Di saat itu betul kita merasa harus buka terus terang, tapi tenang. Karena sudah selesai permasalahannya. Ya, tidak lagi berlanjut karena kejujuran yang ada. Jadi Ramadan adalah bulan training pembentukan karakter dan di sini adanya faedah pertama dari hadis yaitu siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau terus menjaganya baik dengan berbohong satu hari beberapa kali atau mengajak orang lain mendukung kebohongannya, maka tidak ada hajat bagi Allah untuk menilai lapar dan hausnya. Sia-sia saja. Dia haus berjam-jam, dia lapar berjam-jam, mati sia-sia saja. Pelajaran kedua, batalnya puasa orang yang berbohong. Jadi batal puasa orang yang berbohong. Karena di sini makna daripada tidak ada hajat Allah menilai lapar dan hausnya, maksudnya tidak ada pahalanya. Ya. Faedah ketiga yang bisa diambil dari hadis 1b-nya, yaitu dari potongan wal jahl dan perbuatan bodoh. Ya. Di sini perbuatan bodoh cukup maknanya. Perbuatan bodoh bisa bodoh dalam agama, tidak tahu tentang hukum-hukum puasa, sehingga dia tidak tahu puasanya batal atau tidak, gitu kan? Atau yang mengurangi kadar pahala puasa, ini masuk dalam kebodohan. Atau umumnya semua perbuatan dosa dianggap perbuatan bodoh. Umumnya semua perbuatan dosa dalam agama dianggap perbuatan bodoh. Karena orang yang berbuat dosa berarti sebenarnya dia sedang membodohi dirinya sendiri. Dia tahu ini pelanggaran, ini akan ada hukumannya, tapi tetap aja dilakukan sama dia. Maka ini berarti maknanya bodoh, ya. Jadi faedah ketiga dari hadis diambil dari hadis 1b, larangan untuk berbuat kebodohan di sini. Kita masuk hadis kedua, dengan sanad hasan di ghairihi menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain urutan 1080 dari awal belajar berbunyi. At-Tabarani meriwayatkan dalam Al-Mu'jam As-Saghir dan Mu'jam Al-Awsat. Ini dua nama buku beliau. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, lafadznya Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yadha'il khana wal kadhiba fala hajata lillahi an yadha'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan kotor dan dusta, maka Allah tidak akan membutuhkan puasa di mana dia meninggalkan makanan dan minumannya. Ya. Di sini kita tambahkan satu faedah dari hadis nomor 1A dan 1B tadi. Di hadis nomor 2 ini ada satu faedah tambahan. Ya. Kita bisa katakan ini faedah yang keempat kalau digabungkan dengan hadis nomor 1. Atau ini faedah sendiri dari hadis nomor 2 kita ambil faedah yaitu haramnya seseorang berkata yang kotor. Ya, dari sini Bapak Ibu sudah tahu kata-kata kotor itu seperti apa, semuanya yang tidak baik didengar oleh orang, menyakiti orang lain, ya, dan seterusnya. Maka ini sama tidak boleh sama sekali diucapkan. Ini termasuk memanggil dengan julukan-julukan tidak boleh, ya. Ya, jadi walaupun misalnya Bapak Ibu bercanda suami istri, nggak boleh panggil dengan julukan yang tidak baik, ya, tidak boleh. Saya pernah berjalan dengan seseorang teman, ya, panitia pengajian, lalu mereka saling memanggil satu sama lain suami istri dengan panggilan yang kurang baik, ya. Sebenarnya bentuknya penghinaan. Menghina pasangan, tapi karena sudah bertahun-tahun dianggap biasa aja. Ya. Misal istri atau suaminya gendut dipanggil dut misalnya, atau contoh misal, dan itu jadikan biasa, itu tidak boleh. Itu kan perkataan kotor, jorok, nggak boleh. Ya. Karena orang sebenarnya tidak suka dengan itu. Terbukti, walaupun misalnya jadi karena biasa, jadi kayak bercandaan biasa, kalau di depan orang lain, orang yang baru dengar pasti orang lain nilai buruk. Ya, kalau kita tanya orang lain, bagus nggak kalau saya ucapin begini pada istri atau pada suami saya? Pasti mereka akan mengatakan tidak. Kenapa tidak panggil panggilan yang baik saja? Sayang, cinta, apalah, puji, bahkan memuji di sini boleh saja berlebihan untuk pasangan kita. Kenapa nggak di situ saja? Nabi SAW memanggil Aisyah dengan Humairah misalnya, gitu kan? Maka kita panggil panggilan yang baik saja. Baik, hadis nomor 3, di situ ada tulisan 24. Keliru itu ya, dihapus itu. Dia tulis angka nomor 3. Ini sebenarnya hadis-hadis ini sudah kita bahas ya pada pertemuan yang lalu. Cuman ini karena tadi diminta untuk mengingatkan kembali ya. Baik, di sini hadis nomor 3 dengan sanad hasan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, qala Allah azza wa jalla, kullu amal ibn Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi, was-siyamu junnah, fa idza kana yawmu shawmi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab, fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni sha'im, inni sha'im. Allah Azza wa Jal, Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, semua amal Bani Adam adalah untuknya. Maksudnya sudah ditentukan kadar pahalanya, ya. Kecuali puasa. Kata Allah, ia untukku dan aku akan membalasnya secara langsung. Puasa adalah perisai. Maka jika salah seorang dari kalian pada hari itu sedang berpuasa, janganlah dia berucap kotor dan juga memaki. Jika dia dicaci oleh seseorang atau diserang dalam kurung berkelahi, maka hendaklah dia berkata, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Dalam kurung tulisannya al-hadith, maksudnya masih ada lanjutan hadith, tapi ini jadi saksi bahasan yang diangkat oleh Al-Mundhiri dalam kitab beliau ini. Diriwayatkan oleh Bukhari dan lafaz hadith dan lafaznya Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan juga Ibnu Majah.
Hadis ini ya, serupa dengan hadis nomor 4. Saya akan bacakan hadis 4A dan 4B. Mari kita sekaligus ngambil faedahnya nanti. 4A-nya dengan sanad sahih urutan 1082 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa as-siyamu minal akli wasyurb, innama as-siyamu minal lagwi warrafath, fa in sabaka ahadun aw jahila 'alaika faqul inni sha'im, inni sha'im." Terjemahannya kata Nabi SAW, puasa itu bukanlah dari makan dan minum saja, bukan hanya menahan lapar dan haus saja. Akan tapi puasa itu adalah menjaga diri dari perbuatan yang sia-sia dan ucapan kotor. Jika seseorang mencaci maki dirimu atau menjahilimu, iseng mengganggu, ya, maka katakanlah, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam sahih keduanya. Juga Al-Hakim menyebutkan hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. 4B-nya, dengan sanad hasan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, disebutkan juga Nabi SAW bersabda, La tasabba wa anta sa'im, fa in sabbaka ahadun faqul inni sa'im wa in kunta qa'iman fajlis. Janganlah kamu mencaci maki sementara kamu sedang berpuasa. Jika ada seseorang yang mencaci makimu, maka ucapkanlah, aku sedang berpuasa. Dan jika kamu sedang berdiri, maka duduklah. 3 buah riwayat ini kita ambil faedahnya. Dari hadis nomor 3, faedah yang pertama, kedudukan puasa itu sendiri. Baik puasa wajib ataupun sunnah. Kalau Bapak Ibu mau cari ibadah yang paling besar pahalanya, puasa. Ya, dia paling besar pahalanya. Walaupun tetap saja, sholat lebih tinggi kedudukannya. Tetapi dari sisi balasan pahala, itu puasa paling tinggi. Diambil daripada hadis ini. Karena kata Nabi SAW, Allah berfirman, semua amal anak Adam sudah ditentukan untuknya, kecuali puasa, aku akan membalasnya secara langsung. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil, puasa itu adalah perisai. Makna perisai dalam hadis Muslim yang lain disebutkan perisai dari api neraka. Makin sering kita puasa, maka makin jauh kita dari api neraka. Di beberapa bab yang lalu, ini sudah bab ke-20. Ya, beberapa bab yang lalu, 19 bab ke belakang, dan ada salah satu di antara bab-bab itu menjelaskan tentang bagaimana seseorang itu dijauhkan dari api neraka. Ya, sampai akan ada ya, seperti lembah yang sangat luas atau jurang yang sangat jauh antara langit dan bumi bagi orang yang biasa berpuasa antara dia dengan neraka. Ya, karena seringnya berpuasa. Jadi makin sering puasa makin bagus. Tetapi niat puasanya karena Allah, bukan karena mau diet, ya, bukan karena ikut-ikutan. Ya, itu biarin aja nanti ikut dengan sendirinya. Tapi target utamanya, kenapa puasa Senin Kamis, Bu? Karena Allah yang perintahkan, karena sunnah Rasulullah. Oh enggak, karena saya mau diet. Enggak, jangan. Sayang, pahalanya hilang. Gitu kan. Jadi kalau puasa itu bisa jadi perisai dari api neraka. Kemudian pelajaran yang ketiga, ada syarat yang dianjurkan kalau orang sedang puasa agar maksimal pahalanya. Di sini disebutkan tidak boleh rafath. Ini faedah ketiga dari hadis. Apa itu rafath? Ucapan kata-kata yang mengundang syahwat kepada lawan jenis yang tidak halal. Ya. Ya, orang kalau suami istri bebas. Lagi puasa pun boleh. Panggil-panggilan sayang, rindu-rinduan, segala macam boleh. Boleh nggak orang bercumbuan suami istri pada saat puasa? Boleh, asal tidak berhubungan biologis. Ya. Makanya Nabi Aisyah mengatakan, di bulan Ramadan, Nabi SAW, atau lagi puasa, Nabi SAW masih mencumbuin kami. Tapi beliau adalah orang yang paling bisa mengontrol dirinya. Jadi tidak ada larangan sebenarnya. Tetapi orang harus mengontrol, karena kalau sampai dia muncul syahwat dan klimaks, maka itu batal. Pendapat umumnya mulai batal puasanya. Tapi suami istri masih umumnya boleh, dibolehkan. Bukan berarti ini dianjurkan, tidak, tapi bahasa adalah dibolehkan. Artinya kalau ada suami istri, dia duduk berdua, dia pegangan tangan, dia jalan sama-sama, orang tidur sama-sama, tidak ada masalah, selama tidak terjadi interaksi biologis. Tetapi kalau selain pasangan suami istri, hukumnya haram. Di luar puasa, apalagi lagi puasa. Itu makna rafath. Jadi subhanallah, saya sering jelaskan di dalam manajemen rumah tangga Islami, ada materi daurah pesantren kilat khusus masalah ini. Ya, sering kali rumah tangga itu dimasuki oleh orang ketiga, hidung belang, orang-orang yang suka merusak rumah tangga orang lain, itu karena pasangan suami istri itu jarang sekali saling memuji. Jarang sekali saling menuangkan kata-kata romantis dan baik kepada satu sama yang lain. Gitu kan? Sehingga akhirnya kalau lagi ribut nih suami istri, si ibu ini misalnya perempuan ini jarang sekali suaminya bilang sayang atau cinta atau rindu atau apa saja. Datang laki-laki ketiga tiba-tiba ucapin kata-kata ini. Lululah dia dengan perasaannya seakan-akan laki-laki ini orang baik. Padahal mungkin lebih buruk dari suaminya. Kan itu. Tapi ini bahayanya, efeknya ada secara kejiwaan. Oleh karena itu Nabi SAW sering praktikkan, mengajarkan kita untuk mengucapkan kata-kata yang baik, ya, puji-pujian kepada pasangan, ya. Maka itu dibolehkan dalam agama Islam. Bahkan bercandanya dan bercumbunya suami istri itu tidak akan dihitung sia-sia walaupun waktunya habis berjam-jam, ya. Kata Nabi SAW tidak akan dianggap sia-sia orang yang sibuk mengurus kuda perangnya, kemudian bercandanya suami istri, itu semua tidak masuk dalam hal yang dilarang. Nah, jadi kata-kata rafath ini maksudnya adalah ucapan yang diucapkan kata-kata yang mengundang syahwat atau kata-kata yang tidak pantas untuk lawan jenis lalu diucapkan kepada dia. Ini terjadi pada puasa dan juga haji, ya.
Di bab haji nanti kita akan singgung orang yang tidak rafath, tidak ucapin kata-kata rindu, sayang, segala macam dengan selain pasangannya, maka ini termasuk yang menyebabkan dia pulang dari haji seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Ya, berarti ini masa training memang. Tujuannya setelah Ramadan dan setelah haji jangan lagi dilakukan. Gitu. Jadi ucapkan hanya pada orang yang tepat saja. Yang lainnya tidak usah kita ucapkan. Gitu. Nah ini faedah ketiga, syarat agar maksimal pahala puasa tidak boleh rafath. Faedah keempat, tidak boleh sakhab. Sakhab itu di sini diterjemahkan adalah berucap kata kotor. Ya, ataupun memaki, mencaci maki. Kalau bahasa lebih tepatnya, sakhab itu letter-letter adalah berkelahi. Ya. Jadi lagi puasa jangan berkelahi. Makanya Nabi SAW bilang, kalau kalian sedang puasa dan diajak berkelahi, diajak bertengkar oleh orang, katakan aku sedang puasa, aku sedang puasa. Atau makna lainnya, aku sedang ikut training puasa, maka aku tidak akan lagi membuka pintu perkelahian dan caci maki. Tinggalkan saja. Ya. Salah satu resep kita hidup bahagia, teman-teman sekalian, adalah tidak suka bertengkar. Jangan pakai manajemen konflik dalam hidup kita. Ya. Nggak usah lahirkan banyak musuh. Udah kita cocok sama seseorang, alhamdulillah. Kita tidak cocok, ya sudah kita berikan dia kesempatan dengan pendapatnya, kita punya pendapat. Dia salah, kita berikan masukan, diterima. Alhamdulillah, tidak diterima, ya sudah. Gitu kan? Maka itu akan jauh lebih tenang hidup kita ya. Karena intervensi terlalu jauh pada orang, itu malah membuat ketidaknyamanan. Bahkan bisa berbalik, kitanya yang diserang, dan kita menjadikan atau melahirkan permasalahan dalam hidup kita. Ini tidak boleh. Jadi pelajaran keempat, tidak bolehnya sakhab atau berkelahi selama puasa. Nah, ini dari hadis nomor 3. Hadis nomor 4, ada faedah tambahan di sini. Kita bisa katakan faedah kelima dari hadis, karena kita gabungkan hadis 3 sama hadis 4. Yaitu potongan hadis Nabi SAW. Bukanlah puasa itu dari makan dan minum, tetapi puasa itu dari perbuatan yang sia-sia. Nah, ini tambahannya, ini faedah kelima, al-lagwi bahasa atau lagu bahasa Arabnya. Jadi termasuk mengganggu nilai pahala puasa itu buang-buang waktu. Nah, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Ya, misalnya dia sambil menunggu sampai buka puasa, habisin waktu. Buang-buang waktu jalan di mall berjam-jam. Mall baru buka jam 10 sudah masuk di sana, jam 10 pagi. Kenapa Bu? Karena mau nunggu buka puasa. Masih lama sore gitu kan. Orang datang mungkin 1 jam sebelum buka puasa, 1,5 jam, mungkin masih masuk akal. Tapi dari pagi, lalu buang-buang waktu. Ya, sering kali ada orang mengatakan, kenapa begini? Karena saya tidak ada kegiatan, banyak waktu lowong. Ya, gitu. Sebenarnya bukan begitu. Waktu lowong itu, kata Nabi SAW, ni'matani maghbunun katsirun minan nas, ada 2 nikmat yang banyak luput dari orang-orang. Mereka tidak tahu kalau itu nikmat. Ya, hanya disia-siakan. Kata Nabi SAW, as-sihhatu, kesehatan, dan yang kedua al-faraq, waktu yang kosong. Jadi kalau kita punya waktu kosong, itu kita sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Coba cek kembali, kira-kira di memori pikiran kita ini, apa sih pekerjaan yang masih terbengkalai? Buku yang belum dibaca, zikir yang masih terlupakan, Al-Quran yang belum dibaca, atau surah yang belum pernah dihafal lalu lupa, misal, atau silaturahim keluarga melalui telepon, jenguk orang sakit, yang bermanfaat pokoknya. Jangan malah cari kontak di waktu kosong, lalu kemudian hubungi temannya, kamu ada masalah apa, cerita saja. Nah ini kan buat masalah buat dia. Nanti temannya cerita, curhat tentang masalah suami atau masalah istrinya, kemudian dia tidak sadar, dia masuk ke alam orang itu. Oh memang suami kamu begini dan begitu. Nah, ini kan bisa saja suaminya orang yang benar. Lalu ibu masuk, ibu berdosa. Bagaimana caranya minta maaf sama suami orang ini? Kalau tiba-tiba suaminya orang itu meninggal malamnya, nggak bisa kita tidak sempat minta maaf, bagaimana? Contohnya, gitu kan? Jadi harus hati-hati dengan masalah-masalah seperti ini. Jadi tidak boleh kita sengaja membuang waktu sia-sia, ya, atau lagu. Kemudian setelahnya disebut lagi rafas sama tadi ya, tidak boleh mengucapkan kata-kata yang mengundang syahwat, gitu ya. Kemudian selanjutnya di hadis ya, nomor 4b kita bisa tambahkan faedah ke-6 di situ. Kata Nabi SAW, janganlah kamu mencaci maki sementara kamu sedang puasa. Ya. Berarti di sini ada larangan tidak boleh caci maki lagi puasa. Tentu ini tujuannya training agar diterapkan setelah puasa. Tapi yang kita ambil pelajaran ke-6 di sini adalah potongan akhir Nabi. Kata Nabi SAW, kalau ada orang mengajakmu bertengkar atau mencaci makimu, katakan aku sedang puasa. Kalau kamu sedang berdiri, duduklah. Ya. Apa maknanya? Maksudnya ubah posisi. Ya. Kalau ada orang ajak kita bertengkar, kan biasanya kita kepancing emosi tuh, ya. Apakah tulisan atau lisan kan? Kamu begini dan begitu, kita kan biasa terbawa emosi. Untuk menghindari agar emosi itu tidak meluap-luap atau tidak membesar, maka kita ubah posisi. Ya, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain, kalau kalian sedang marah, ya, dan sedang berdiri, duduklah. Kalau masih marah, baringlah. Kalau masih marah, beruduklah. Karena itu akan menghilangkan bisikan syaitan, gitu kan? Jadi emosi ini tidak ada manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Tidak ada manfaatnya. Akan membuyarkan ide, ya, akan menjatuhkan martabat dan nama baik kita, tidak ada manfaatnya. Jadi kalau kita lagi ada masalah pun, coba dengan tenang hadapin, kontrol emosinya. Maka insya Allah akan aman semuanya. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat lain, emosi tidak mendatangkan kecuali semuanya keburukan. Gak ada kebaikannya. Marah sama anak, marah sama pasangan, tidak ada manfaatnya.
Ya. Nabi SAW kalau lagi marah dengan sesuatu, raut wajah beliau berubah. Lalu kemudian beliau luruskan, habis itu beliau selesai. Ya. Beliau tidak lagi melanjutkan, gitu kan? Kalau memang dalam kondisi dia benar. Hadis selanjutnya 5A, nomor 5 ada 5A sampai 5C. 5A-nya dengan sanad sahih urutan 1083 dari awal belajar berbunyi, dan darinya maksudnya masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, rubba sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju', rubba qa'imin laisa lahu min qiyami illa as-sahar. Berapa banyak orang yang puasa tapi tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar saja. Dan berapa banyak orang yang sholat malam tapi tidak mendapatkan apa-apa dari sholat malamnya kecuali begadang saja. Hadis ini riwayat Ibnu Majah, dan lafaz hadis ini adalah lafaznya milik Ibnu Majah. An-Nasai, Ibnu Khuzaimah juga menyebutkan, dan Al-Hakim berkata sahih berdasarkan syarat Bukhari, dan lafaz ini lafaz mereka berdua. 5B-nya dengan sanad hasan sahih, rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamis sahar. Berapa banyak orang yang berpuasa, tapi bagian yang dia dapatkan dari puasanya hanyalah lapar dan haus saja. Dan berapa banyak orang yang sholat malam, tapi bagian yang dia dapatkan dari sholat malamnya hanya begadang saja. 5C yang terakhir, di dalam urutan nomor 5 ya, nanti kita akan baca dengan hadis nomor 6, karena ini mirip sekali. Ya. Hadis nomor 5C, urutan 5C, hadis dengan sanad hasan sahih, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Al-Baihaqi nama orang ya. Lafadznya adalah, kata Nabi SAW, rubba qa'imin haddu min al-qiyamis sahar, wa rubba sha'imin haddu min as-siyami wal-ju' wal-'atash. Berapa banyak orang yang sholat malam tapi bagiannya dari sholat malamnya hanyalah begadang. Dan berapa banyak orang yang berpuasa tapi bagian dari puasanya hanyalah lapar dan haus saja. Terakhir hadis nomor 6, dan ini karena mirip kita baca dan penutupan dalam bab nomor 20 ini. Dengan sanad sahih ghairihi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain urutan 1084 dari awal belajar. Berbunyi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, rubba sha'imin haddu min siyamil ju' wal 'atash, wa rubba qa'imin haddu min qiyamihi as-sahar. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi bagian dari puasanya hanya lapar dan haus, dan berapa banyak orang yang sholat malam tapi bagian dari sholat malamnya hanyalah begadang saja. Diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jamul Kabir dengan sanad tidak mengapa atau la ba'sa bihi. 4 buah riwayat ini, 5A, 5B, 5C, dan juga hadis nomor 6, memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, pentingnya seseorang yang sedang melakukan ibadah puasa untuk menjaga sikap dan perbuatannya, sehingga nanti puasanya maksimal mendapatkan pahala. Rincian 4 buah hadis ini adalah hadis yang sebelumnya kita bahas. Tidak boleh berbohong, tidak boleh bertutur kata yang kasar, ya, tidak boleh berbuat yang sia-sia, tidak boleh mengucapkan kata-kata syahwat yang bisa mengundang syahwat dengan lawan jenis yang tidak halal, tidak boleh juga ya berkelahi, ya, sebagaimana sudah disebutkan di hadis-hadis sebelumnya. Nah, ini dimaksudkan berapa banyak orang yang puasa tidak ada nilainya yang dia dapatkan dari puasa kecuali hanya lapar dan haus saja. Karena tetap bertengkar, tetap berbohong, tetap mengucapkan kata buruk, ya, dan seterusnya, tetap membuang-buang waktu yang sia-sia, tetap mengucapkan kata syahwat yang tidak halal kepada selain pasangan halalnya, maka ini semua bermakna tidak ada pahala puasa yang didapatkan. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil dari hadis ini adalah juga orang-orang yang sholat malam. Berapa banyak orang yang sholat malam, kemudian dia ikuti sholat malamnya itu dengan riya, dengan pamer untuk menceritakan kepada orang lain. Maka ini hanya yang dia dapatkan begadang saja. Tidak ada yang didapatkan kecuali begadang, buang-buang waktu saja, tidak ada manfaatnya. Kan sudah pernah saya bilang, kalau mudah-mudahan tidak. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang hadir niatnya riya sholat malam, untuk apa tunggu besok baru riya gitu. Ya. Misalnya ada orang sholat malam nih, dari jam 3 dia sholat sampai azan subuh. Udah bagus nih, baca ayat segala macam. Tapi besok dia ketemu sama teman-temannya, udah cerita. Semalam kamu sholat malam nggak? Saya semalam sholat, saya nangis loh. Misal, contoh dia cerita. Ini kan dia terlalu lama nunggunya. Kalau niatnya sudah seperti dari awal, kenapa tidak malam-malam jam 3 itu rumahnya teman yang kita targetkan? Bilang, nih lihat ya, saya mau sholat ya, pasang sejadah depan rumahnya. Kan selesai. Daripada nunggu besok. Karena tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Sayang sekali. Waktu terbuang, ayat-ayat yang kita baca juga dihilangkan pahalanya. Maka tidak dapat kecuali begadang saja. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau sudah beramal, dibagi dua oleh para ulama. Kalau amal itu tidak ada yang tahu, hanya antara ibu sama Allah saja. Misal, ada orang keluarga minta bantuan sedekah. Atau ada penyampaian sampai ke kita di grup keluarga atau di grup teman-teman. Atau misalnya di WA pribadi tentang yayasan anak yatim misalnya. Lalu kita transfer uang antara kita sama mereka saja. Bahkan di situ kita bisa mencoret nama kita misalnya di bukti transfernya. Ya udah, jangan diceritain orang lain sudah. Karena Allah sudah tutupi itu. Ya kan? Ini amal yang pertama. Jadi kalau selama amal itu tidak ada yang tahu, nggak usah diekspos. Karena mengeksposnya akan membuat nanti jadi riya. Ya gitu. Kalau tujuannya Ustaz untuk membuat orang lain termotivasi, bukan begitu caranya. Nggak usah diekspos. Motivasi itu begini. Kita pindah ke jenis amal yang kedua. Amal yang dasarnya orang lain akan tahu. Contoh misalnya, di majelis seperti ini, tiba-tiba saya mengatakan, misalnya Bapak Ibu sekalian ada masjid mau dibangun nih,
Siapa yang mau nyumbang silakan gitu kan. Lalu ada di antara bapak ibu yang datang mengatakan, Ustaz saya mau nyumbang nih 50 juta buat masjid itu misalnya contoh. Dia bilang begitu karena memang sedang dibicarakan rame-rame. Ya kan? Kemudian dia menyumbang, yang lain ikut. Orang lain termotivasi karena dia memulainya. Itu tidak ada masalah. Terjadi di masa Nabi SAW itu. Ya, pernah ada beberapa orang Arab dari suku Arab yang sangat miskin. Mereka saking miskin dalam riwayat dikatakan sampai baju di badannya cuma satu lembar kain saja. Dan itu diikat di leher. Kalau tertiup angin, aurat mereka tersingkap karena susahnya. Wajah mereka warnanya merah hitam-hitaman karena susahnya hidup mereka. Cuaca panas, makan dan minum susah gitu ya. Sampai Nabi naik mimbar dan memotivasi sahabat untuk bersedekah. Ayo sedekah, dan beragam macam keutamaan Nabi sebutkan. Rupanya di antara sahabat yang duduk ada satu terbakar semangatnya. Dia berdiri lalu dia keluarkan uangnya. Dia mengatakannya, Rasulullah ini saya sumbang sesuai dengan apa yang Anda sampaikan tadi. Terus tiba-tiba orang di masjid lihat itu semua pada ikut. Pada nyumbang semua. Maka Nabi langsung membahas orang yang pertama tadi. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, dia akan dapat pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit dari pahala orang yang mengikutinya. Berarti kan itu di depan umum. Lain. Kita sekarang pergi haji dan umroh. Pakai baju travel di bandara. Lalu ada orang tanya, oh ibu, bapak mau umroh ya? Masa kita bilang kalau saya jawab nanti riak? Enggak. Oh iya, insya Allah gitu kan. Tapi bukan kita sengaja expose. Ya, ada orang gitu, pergi ke Masjid Nabawi, mau sholat. Pergi ke Masjid Haram Mekah, mau tawaf. Pasti ditulis statusnya. Ya ini berarti dia sengaja pamer kan, beda. Kalau ada orang yang lihat kita lagi tawaf, oh Masya Allah bu lagi tawaf ya, ya Alhamdulillah kita saling mendoakan ya, nggak ada masalah. Tapi kalau dia sengaja expose maka itu jadi riak buat dia, ini jadi masalah. Ya, oleh karena itu hati-hati jangan sampai sia-sia amal yang sudah kita kerjakan hanya karena mengejar pujian lisannya orang yang selalu saya bilang hanya sepanjang lidahnya. Kamu hebat, kamu gini dan begitu. Apa yang kita dapatkan? Tidak ada sama sekali. Pujian orang tidak mengemukkan badan, tidak menambah kecantikan, tidak menambah ketampanan, tidak menambah harta, tidak menambah apa-apa. Tidak ada apa-apa dari pujian tersebut. Kecuali hanya akan mengacaukan program hidup kita saja. Maka jangan mengejar pujian-pujian manusia. Kalau orang kebetulan puji kita itu tidak ada masalah. Tidak sengaja misalnya. Tapi kalau kita sengaja cari pujian itu, makanya akan jadi masalah buat kita. Allahu a'lam. Baik, bab 21, Bapak Ibu sekalian, itu ada anjuran itikaf, tapi ini saya sudah jelaskan secara online sebenarnya yang lalu, tapi saya ingatkan lagi. Kalau di sini penulis kata Syekh Albani. Jadi buku ini saya kembali ingatkan, yang menulis buku ini namanya Al-Munziri. Beliau tulis banyak sekali hadis-hadis. Lalu kemudian hadis itu ditelusuri kembali oleh satu ulama lain namanya Al-Albani, Nasiruddin Al-Albani. Nah, Al-Albani ini menulis, mengambil buku Al-Munziri tapi menyortir hadisnya. Yang diangkat oleh Al-Albani hanya hadis yang hasan dan sahih saja. Karena derajat hadis ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Ada yang paling bagus sahih. Ada yang di bawahnya sedikit hasan. Di bawahnya lagi lemah atau dhaif. Nah, Imam Al-Albani itu tidak mau mengangkat hadis dari buku Al-Munziri yang lemah. Yang diangkat cuma hasan sama sahih. Makanya buku kita judulnya Sahih At-Targhib Tarhib. Buku ini sebenarnya judulnya At-Targhib Tarhib saja. Nah, makanya Syekh Albani itu kalau menelusuri hadis dalam satu bab dan dia temukan hadis ini tidak sahih menurut beliau, maka beliau akan tulis seperti ini. Nah, yang pegang buku itu gitu kan, dia bilang bab 21 anjuran itikaf, beliau mengatakan penulis Al-Munziri yang berkata Al-Albani ini tidak menyebutkan satu hadis pun yang sesuai dengan syarat kitab kami ini atau Sahih At-Targhib Tarhib. Ya. Ini secara penelusuran ilmiah dibolehkan, ya, tanpa mengganggu naskah asli. Saya tetap aja buku At-Targhib Tarhib itu ada tersebar. Tapi beliau menelusuri dan coba memberikan kepada umat, ini setelah saya telusuri, yang sahih menurut kami itu adalah ini. Nah gitu. Karena hadis sahih dan hasan ini udah pasti boleh diamalkan. Kalau hadis lemah ini tentu masih panjang lebar pendapat ulama tentang masalah boleh atau tidaknya. Sebagian ulama hanya membolehkan hadis lemah kalau tidak terlalu lemah, tidak bentrok dengan hadis hasan dan sahih. Ya. Kemudian juga dia hanya masuk di fadail amal. Maksudnya hanya fadilah-fadilah saja kayak keutamaan sholat duha, keutamaan sholat sunnah gitu ya. Itu mungkin masih dibolehkan. Tapi syarat yang sebelumnya tidak boleh bentrok dengan hadis yang lebih kuat dari dia. Misalnya nggak boleh ada hadis lemah mengatakan sholat duha misalnya contoh 8 rakaat. Tapi hadis sahih mengatakan sholat duha hanya 4 rakaat. Ini nggak boleh bentrok dia. Ya, tidak boleh bentrok. Nah seperti itulah. Dan juga tidak terlalu lemah. Biasanya tidak boleh ada pendusta dalam perawi-perawi hadisnya. Karena ada perawi dari fulan, dari fulan, kemudian dari sahabat Nabi, dari Nabi SAW. Nah ini tidak boleh ada yang keliru dari orang-orang yang menukil hadis tersebut. Baik, hadis nomor atau bab nomor 22, anjuran zakat fitrah dan penjelasannya, ini bab terakhir di dalam kitab puasanya ya. Ini di sini diangkat oleh beliau sebuah hadis saja tentang zakat fitrah. Zakat artinya pensucian. Ya, fitrah itu berarti lebih kepada makanan. Makanan dan minuman yang dikeluarkan atau makanan yang dikeluarkan di waktu Idul Fitri, sebelum sholat Idul Fitri untuk mensucikan kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan selama puasa. Ya.
Hadisnya cuma satu di sini, hadis dengan sanad hasan urutan 1085 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatul fitri tuhuratan lis-shaimi min al-lagwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin. Faman addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulah, wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun min as-sadaqah." Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah, zakat yang dikeluarkan dari jenis makanan pokok ya di waktu pagi hari Idul Adha, Idul Fitri, sebelum sholat Idul Fitri. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan ucapan kotor, dan sebagai pemberi makan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat Id, maka ia adalah zakat yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikan sesudah sholat Id, maka ia berarti umumnya sedekah saja, tidak dihitung sebagai zakat fitrah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan dia mengatakan sahih berdasarkan syarat Al-Bukhari. Di bawahnya dikatakan Al-Khattabi berkata, ucapannya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah, maksudnya dari perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini menjelaskan bahwa zakat fitrah adalah fardu atau kewajiban. Ya. Fardu lagi wajib, seperti zakat harta yang wajib. Ini juga menjelaskan bahwa apa yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW adalah sama dengan apa yang diwajibkan oleh Allah. Karena ketaatan kepada beliau berasal dari ketaatan kepada Allah, seluruh ulama Islam telah berpendapat bahwa zakat fitrah adalah fardu lagi wajib. Jadi wajib Bapak Ibu keluarkan zakat fitrah. Baik, zakat fitrah ini pendapat saya simpulkan karena panjang lebar tentang masalah zakat fitrah, tapi yang paling kami cenderung dan paling tepat sebenarnya itu adalah makanan pokok. Kayak kita Indonesia, beras misalnya. Nah, kita keluarkan zakat fitrah ya. Setiap orang, MUI juga sudah keluarkan itu ya. 2,5 kilo atau 3,5 liter. Seingat saya dapat informasi tapi belum saya pastikan, sudah berubah beberapa waktu yang lalu jadi 4 liter beras ya. Dari jenis beras yang biasa kita makan. Semuanya ya dikeluarkan zakat fitrahnya. Kalau misalnya kita satu rumah itu 5 orang, suami istri dengan 3 orang anak, maka semuanya dikenakan zakat fitrah. Yang wajib mengeluarkan adalah sang ayah ya, pemimpin di rumah itu ya, atau yang memberikan nafkah di rumah itu. Dikeluarkanlah zakat fitrah, berarti 2,5 kilo kali 5 ya, berarti 12,5 kilo misalnya. Boleh diberikan kepada satu orang semuanya atau dibagi kepada beberapa orang. Kalau misalnya Bapak Ibu punya pembantu rumah tangga di rumah, bagaimana zakat fitrahnya? Tetap kita sebagai majikannya punya kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Bahkan sebagian pendapat mengatakan bayi di perut pun kalau sudah 4 bulan dianjurkan ada zakat fitrahnya, ya dihitung. Kalau sudah 4 bulan karena sudah punya nyawa, ya sudah ditiup ruhnya, maka dikeluarkan juga zakat fitrahnya. Ini untuk pensucian. Walaupun sebenarnya yang lebih tepat adalah dia dikeluarkan zakat fitrah bagi yang sedang ada di rumah, ya dikeluarkan zakat fitrah. Maka ini dikeluarkan zakat fitrahnya dari makanan pokok tentunya ya, boleh dikeluarkan dari makanan pokok. Oh maaf, ini ada hadis kedua ya. Ada hadis kedua, saya baru baca di lembaran setelahnya. Di situ dikatakan di halaman 392, hikmahnya dari zakat fitrah telah dijelaskan bahwa ia sebuah pembersih orang-orang yang puasa dari ucapan kotor dan perbuatan sia-sia. Ia adalah wajib atas setiap orang yang berpuasa dan memiliki kemampuan, atau bahkan atas orang miskin yang mempunyai kelebihan dari makanan pokoknya. Jadi kalau orang miskin pun misalnya, tapi di hari Idul Adha, Idul Fitri itu, dia punya kemampuan mengeluarkan 2,5 kilo beras, maka dia punya kewajiban mengeluarkan pensucian buat dirinya sendiri. Karena alasan diwajibkannya adalah mensucikan, sementara semua orang yang berpuasa membutuhkan kesucian tersebut. Maka jika ilatnya atau alasan hukum sama, maka hukumnya pun sama. Al-Hafidh Abu Bakar bin Al-Mundhiri berkata, semua ulama telah menyepakati bahwa zakat fitrah adalah fardu, dan di antara nama yang kami ketahui di kalangan para ulama yang menyebutkan ini adalah Muhammad bin Sirin, Abul Aliyah, Ad-Dahhak, Atha, Malik, Sufyan al-Thawri, Asy-Syafi'i, Abu Thawr, Ahmad, Ishaq, dan Ashabur Ra'i. Ishaq berkata, ini bagai ijma' dari para ulama, atau maksudnya kesepakatan mereka. Demikian pula perkataan Al-Mundhiri. Hadis nomor 2 dalam bab ini, jadi saya tadi keliru, maaf saya luruskan lagi, tadi saya kira cuma satu hadis. Hadis kedua dengan sanad sahih di ghairihi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, urutan 1086 dari awal belajar berbunyi, dari Abdullah bin Tha'labah atau Tha'labah bin Abdullah bin Syu'air, atau Su'air tepatnya. Dari bapaknya dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Sa'un min burrin au kamhin, ala kulli ithnaini saghirin au kabir, hurrin au abdin, zakarin au untha. Satu sa' dari gandum atau juwawut adalah kewajiban masing-masing dari dua pihak, kecil atau besar, ya, kecil atau dewasa, merdeka atau hamba sahaya, laki-laki ataupun perempuan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan juga Abu Daud. Dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwasanya, ya kata ulama, penyebutan tentang jiwawut atau gandum ini di wilayah orang-orang yang memang itu makanan pokoknya, karena waktu itu makanan pokoknya orang di sana adalah gandum. Kalau kita beras, dan tergantung juga wilayah-wilayah yang lainnya. Allahu a'lam.
Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.